Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali bisa ketemu anak-anak hari ini. Nah, hari ini Ibu Listi akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi Ibu Listi bawa teman. Yuk kita kenalan sama teman Ibu Listi yuk. Namaku Lala. Hai Ibu Listi yang cantik. Hai Josia. Hai Ellen. Halo teman-teman semuanya. Ada Geva. Apa kabar? Wah, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di Playgroup Bina Kasih. Lala, kok kamu cantik sekali sih? Kok bajunya merah-merah? Pitanya juga merah. Imlek ya? Bukan Ibu, sekarang kan bukan Imlek. Cuma Lala memakai baju yang warnanya cerah. Bagus kan Ibu Listi? Bagus dong. Cantik nggak teman-teman? Cantik dong. Ya kan anak-anak, cantik kan Lala? Terima kasih. Oh, Ibu Listi tahu nih. Lala pakai baju cantik, pasti Lala mau ke sekolah ya? Enggak, Lala nggak ke sekolah. Tapi Lala sekarang stay at home. Kan nggak boleh ke sekolah karena ada virus corona. Jadi sekarang Lala belajarnya di rumah aja. Ditemani sama Mami, Papi, Koko, dan Cece. Oh iya, katanya Ibu Listi hari ini mau cerita tentang Tuhan Yesus. Oh, Lala mau dengar Ibu Listi cerita ya? Iya dong, kan Lala minggu lalu sudah denger loh ceritanya. Teman-teman denger nggak? Kalau nggak salah tentang ayam berkokok, kukuriu. Salah, maksudnya Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Jadi Lala mau dengar cerita selanjutnya. Apa ya cerita selanjutnya Ibu Listi? Oke, kalau begitu Lala duduk di sini dulu ya. Dengarkan Ibu Listi cerita. Tapi sebelumnya Ibu Listi mau aja nyanyi. Lala temenin Ibu Listi bernyanyi ya. Oke, emang lagu apa ya Ibu? Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Lala tahu nggak lagunya? Tahu sedikit, tapi nanti Ibu ajarin ya. Oke, sekarang Lala ajak teman-teman dong nyanyi bareng Lala dan Ibu Listi. Ayo teman-teman, kita akan bernyanyi baca kitab suci. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua bilang amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan menyaksikan klip video ini ya anak-anak. Duduk ya rapi-rapi ya. Pada hari itu juga, 2 orang dari antara para pengikut Isa sedang dalam perjalanan menuju sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya sekitar 11 km dari Yerusalem. Sambil berjalan, mereka bercakap-cakap tentang semua yang telah terjadi. Sementara mereka berbicara dan bertukar pikiran mengenai hal itu, Isa sendiri datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Meskipun demikian, ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenalinya. Isa bersabda pada mereka, "Apa yang kamu perbincangkan sementara kamu berjalan?"
Mereka pun berhenti dengan muka yang sedih. Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya pendatang di Yerusalem yang tidak mengetahui semua hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini di situ?" Sabda Isa, "Hal-hal apakah itu?" Jawab mereka, "Mengenai Isa orang Nazaret itu. Ia adalah seorang nabi, perkataan dan perbuatannya penuh kuasa baik di hadapan Allah maupun di hadapan seluruh bangsa. Imam-imam kepala dan para pemimpin bangsa kita menyerahkan dia untuk dihukum mati, lalu ia disalibkan. Padahal sebelumnya kami berharap bahwa dia itulah yang akan membebaskan bangsa Israel. Hari ini adalah hari yang ketiga sejak semua itu terjadi. Akan tetapi beberapa perempuan di antara kami mengejutkan kami. Pagi-pagi sekali ketika mereka pergi ke makam, mereka tidak melihat jenazah Isa di situ. Mereka kembali dan mengatakan kepada kami bahwa malaikat telah menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa Isa hidup. Beberapa di antara teman-teman kami pergi ke makam dan mendapati bahwa apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu benar, tapi mereka tidak melihat Isa. Lalu Isa bersabda kepada mereka berdua, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya kamu mempercayai semua yang sudah dikatakan oleh para nabi. Bukankah untuk masuk ke dalam kemuliaannya, Al-Masih harus terlebih dahulu mengalami semua penderitaan itu?" Kemudian ia menjelaskan kepada mereka semua yang sudah tersurat di dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab-kitab yang disampaikan melalui Nabi Musa, sampai kepada kitab-kitab yang disampaikan melalui nabi-nabi lainnya. Pada waktu mereka bertiga hampir tiba di kampung tujuan mereka, Isa berbuat seolah-olah ia akan berjalan terus. Akan tetapi kedua pengikut Isa itu mencegah dia. Mereka berkata, "Tinggallah di sini dengan kami. Sebentar lagi malam dan hari sudah mulai gelap." Maka Isa pun masuk dan hendak bermalam di situ dengan mereka. Ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya. Kemudian roti itu dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada mereka. Pada waktu itu mata mereka terbuka sepenuhnya, sehingga mereka mengenal bahwa dialah Isa. Tapi pada saat itu juga lenyaplah ia dari pandangan mereka. Mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar di tengah jalan, sementara ia berbicara dengan kita dan menerangkan isi kitab suci kepada kita?" Pada saat itu juga mereka bangkit berdiri lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 pengikut Isa sedang berkumpul bersama yang lainnya. Mereka yang di Yerusalem itu berkata kepada keduanya, "Sungguh junjungan kita yang ilahi sudah bangkit. Ia sudah menampakkan dirinya kepada Simon." Lalu keduanya menceritakan juga kepada mereka semua apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Isa ketika ia memecah-mecahkan roti dengan tangannya. Demikian cerita hari ini anak-anak. Nah, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 24 ayat 36. Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi, Lukas 24 ayat 36. Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."